secara kegunaan ini sulit untuk dibayangkan gitu, karena yang namanya yang namanya hubungan seksual gitu ya. Saya pikir nggak bisa dilakukan di situasi yang kayak gitu. Apalagi di dalam tenda yang, ya tenda gimana sih tenda gitu ya. Bisa kelihatan dari luar gitu kan. Dan nggak bisa bersuara-suara aneh di dalam, misalkan nggak bisa nyanyi misalkan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sibuk sama bulu matanya, padahal kendaraan yang sedang kalian gunakan itu lagi bermasalah gitu. Bannya lagi bocor, tapi mantan kalian itu sibuk sama bulu mata. Aduh, gimana ini ya? Miring nih bulu matanya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita tenda Sakinah. Terus terang saya capek dan bingung gitu, antara sedih tapi juga pengen ketawa gitu, karena di tengah-tengah suasana duka, di tengah-tengah korban bencana gempa di Cianjur, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada tenda Sakinah yang katanya digunakan untuk pasangan suami istri melakukan hubungan seksual bersama-sama di dalamnya. Ya bingung gitu. Bingung antara sedih ya karena mereka masih dalam suasana duka gitu, dan nggak boleh kita tertawakan, tapi kok lucu sekali tenda Sakinah ini. Dan ini menurut saya, ini pertama kalinya dalam sejarah atau cerita atau peristiwa bencana yang ada di Indonesia, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah suasana duka, ada tenda Sakinah. Ini pertama nih. Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi di Cianjur terkait respon masyarakat sekitar itu memang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Bukan cuma soal pungli, bukan cuma soal label gereja yang dicopot-copotin di tenda, bukan cuma soal intimidasi atau sara atau menanyakan apa agama para relawan dan sebagainya. Enggak, ternyata gitu. Bahkan sampai ada tenda Sakinah di tengah-tengah mereka. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Cianjur memang berbeda dan terus terang kayak nggak normal gitu. Karena kalau manusia normal pada umumnya, kalau kita terkena bencana, terkena masalah yang sangat besar, ya karena bencana gempa yang terjadi di Cianjur ini masalah besar gitu. Rumah-rumah sampai banyak yang roboh, ratusan orang meninggal dunia. Mungkin keluarga korban masih sekarang dalam suasana duka, mungkin masih ada orang yang belum ditemukan gitu ya. Ini kan bencana yang luar biasa bikin kita sedih gitu. Tapi kemudian di tengah-tengah suasana duka itu, ada tenda Sakinah yang memfasilitasi orang untuk melakukan hubungan seksual. Gimana caranya gitu? Kita kalau terkena masalah yang besar kayak gini, gak sempet kita mikirin soal hubungan seksual gitu. Jangankan masalah gempa gitu ya, jangankan soal kita kehilangan orang yang kita cintai terkait korban ratusan orang meninggal dunia, jangankan soal itu. Anak kita saja misalkan masih kecil dan kemudian sakit, itu malam hari kita nggak kepikiran untuk melakukan hubungan seksual gitu. Kenapa? Ya karena fokus kita adalah kepada anak gitu, untuk segera menyembuhkan mereka dan bisa kembali beraktivitas normal. Nggak sempet kita mikirin soal hubungan seksual gitu. Tapi di tengah-tengah bencana yang luar biasa buruknya ini gitu ya, ya luar biasa berdampak buruk kepada masyarakat di Cianjur yang setidaknya sampai sekarang sudah membuat 66.000 orang mengungsi sampai hari ini. Itu di tengah-tengah mereka ada yang memikirkan soal tenda Sakinah. Ini nggak biasa, pemikiran-pemikiran ini out of the box gitu. Nggak biasa gitu. Dalam tone yang negatif gitu, karena ya gimana ceritanya kok bisa ada orang yang berpikir kayak gitu ya? Aneh gitu. Saya berimajinasi mungkin orang yang menggagas ini, yang membuat tenda Sakinah ini, mungkin dia pikir dia keren gitu. Dia hebat. Dia inspiratif.
Dia solutif gitu, karena di tengah-tengah bencana yang terjadi di Cianjur gitu ya, di tengah banyak orang menjadi korban, kemudian banyak relawan memberikan bantuan medis dan makanan gitu ya. Tapi ternyata tidak ada satupun yang memikirkan soal kebutuhan biologis. Maka ketika ada satu orang punya pemikiran untuk bikin tenda sakinah, mungkin dia ngerasa keren. Padahal yang namanya hubungan seksual gitu ya. Ini orang nggak hubungan seksual tuh nggak mati gitu, biasa aja. Dan kalaupun dia pengen banget gitu ya, ya masa iya di tengah-tengah bencana kayak gini gitu? Apa yang nggak bisa nunggu gitu? Sementara dalam ajaran agama Islam, sementara dalam pelajaran teori-teori medis gitu ya, itu menyebutkan bahwa kita tuh sudah terbiasa untuk menahan diri dari hubungan seksual gitu. Dan manusia itu memang sudah secara alamiah memang harus menyalurkan hasratnya, tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, mereka mampu untuk mengatasinya secara alamiah gitu. Jadi nggak perlu kemudian didirikan tenda-tenda sakinah kayak gini gitu, karena kalau kita mau bandingkan dengan periode perempuan yang setelah melahirkan gitu ya, setelah melahirkan itu kan ada periode nifas namanya kalau nggak salah gitu. Jadi itu perempuan itu harus cuti atau tidak boleh berhubungan seksual selama 40 hari minimal dalam ajaran agama Islam. Dalam secara teori medis ada yang menyebutkan 60 hari, 90 hari, atau bahkan ya tergantung perempuannya siap untuk melakukannya atau enggak gitu. Jadi minimal itu 40 hari gitu. Jadi manusia kalau misalkan menikah gitu ya, biasa aja kalau kemudian mereka nggak berhubungan seksual selama 40 hari gitu. Karena ya kalau mereka melahirkan, kalau istrinya melahirkan, ya mereka nggak bisa melakukan hubungan gitu. Ya kecuali mau nyewa. Ya ada di puncak tuh deket sama Cianjur banyak sewanya gitu. Ya tapi pada intinya kalau kita bandingkan dengan nifas atau masalah alamiah katakanlah, atau yang biasa kita terima, yang biasa kita alami gitu, kan mestinya nggak ada masalah kalau kita cuti selama 40 hari gitu. Dan kalau kita mau bandingkan dengan gempa Cianjur ini kan gempa tanggal 21 November. Sekarang baru 2 Desember. Artinya baru sekitar belasan hari. Nggak nyampe 40 hari gitu. Jadi kalau kemudian didirikan tenda sakinah di tengah-tengah korban bencana gempa, ini nggak masuk akal, nggak logis gitu. Karena ini bukan kebutuhan orang yang terkena bencana gitu. Bahwa ada alasan katanya, ya karena ini masih darurat gempa dan orang-orang belum bisa kembali ke rumah. Lalu kemudian kita dirikanlah tenda sakinah. Ini gimana sih gitu ya? Masa iya baru belasan hari udah harus segera disalurkan gitu? Kalau ada orang yang harus buru-buru menyalurkan, yang nggak bisa menunggu lebih lama lagi, yang dalam belasan hari harus segera ada tenda sakinah dan melakukan hubungan seksual di tengah-tengah suasana bencana gitu ya. Ini saya curiga nih kalau istrinya melahirkan, dia nyewa. Jangan-jangan. Ya saya nggak mau menyalahkan warga yang di Cianjur, mereka nggak salah. Yang salah ini adalah orang yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah atau donaturnya gitu. Karena yang dipikirkan kayaknya itu cuma selangkangan gitu. Karena nggak ada manusia normal yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah di tengah-tengah bencana. Nggak ada. Mau agama apapun, mau dari ras manapun, nggak ada. Coba deh di negara manapun ketika terjadi bencana, ada nggak tenda sakinah? Nggak ada gitu. Cuma di Cianjur nih ada yang kayak gini. Jadi saya curiga nih orang-orang yang mendirikan tenda sakinah ini adalah orang yang memang orientasinya tuh cuma sekitar selangkangan gitu. Yang beribadah, yang mengutuk orang lain, yang pengen masuk surga hanya gara-gara mereka pengen dilayani 72 bidadari. Motivasi masuk surga cuma bidadari itu. Cuma selangkangan. Dengan imajinasi mereka bisa berhubungan seksual bebas kepada 72 bidadari yang menemani. Padahal definisi dan maksud bidadari bisa jadi berbeda dengan imajinasi manusia hari ini. Karena banyak imajinasi orang-orang di Indonesia terkait bidadari gitu ya. Mereka beranggapan bahwa bidadari itu perempuan cantik, yang lemah lembut, yang mau
melayani kita dan melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam sehari gitu ya. Itu imajinasi dalam banyak orang. Sehingga bidadari, bayangan bidadari itu kemudian dibayangkan kepada perempuan-perempuan cantik yang ada di bumi hari ini. Iya kan gitu ya. Padahal surga itu alam yang lain. Bisa saja definisi cantik dan hubungan seksual itu berbeda dengan apa yang kita lakukan dan rasakan hari ini di dunia. Karena prosesnya berbeda gitu. Karena kalau kita membandingkan dengan bayi yang ada dalam perut seorang ibu gitu ya. Itu kan mereka makan. Tapi mereka makannya itu nggak pakai tangan, nggak pakai mulut, enggak gitu. Itu caranya berbeda dengan mereka ketika sudah terlahir ke dunia dan sudah besar gitu. Beda caranya. Jadi bisa saja gitu ya. Cerita soal bidadari di surga itu bukan soal cerita hubungan seksual kita dengan seorang perempuan yang ada di bumi. Bisa saja nanti prosesnya berbeda, bentuknya berbeda dan sebagainya. Jadi buat orang-orang yang pengen masuk surga termotivasi ingin dilayani bidadari gitu, atau mungkin juga jemaah seorang Habib yang dalam ceramahnya itu ya adalah Habib gitu ya. Saya tahu namanya tapi saya nggak mau nyebutkan. Itu loh Habib yang panjang rambutnya dan disemir-semir. Itu ceramah di depan jamaahnya bahas soal selangkangan gitu. Yang kalau ukurannya kayak gini, itu kedalamannya segini. Jijik gitu. Masa iya selangkangan dibahas secara terbuka gitu. Jadi kalau orang-orang yang kayak gini yang ada di Cianjur, yang logikanya sudah nggak jalan, yang ngikutin Habib yang bahas soal selangkangan, yang dibahas secara kedalamannya tuh kayak gimana dan bentuknya kayak gimana. Ini mohon maaf gitu. Mungkin kalau kelompok mereka ada di Cianjur, ya inilah yang terjadi gitu. Ketika kebanyakan dengerin Habib yang ceramah soal selangkangan, motivasi masuk surga cuma soal bidadari dan hubungan seksual gitu. Sehingga ketika di tengah-tengah bencana pun yang dipikirkan cuma soal selangkangan, maka muncullah ide soal tenda sakinah. Terus terang saya kasihan gitu, kasihan sama citra masyarakat Cianjur gitu. Tapi ini sudah terlanjur viral, lah gimana dong? Ini nggak bisa dihentikan gitu. Sehingga kalau ada alasan yang mengatakan bahwa ini idenya ini diadakan tenda sakinah ini karena ada warga dari luar Cianjur yang merantau, warga Cianjur yang merantau keluar, terus kemudian pulang dan terkena gempa, belum sempat melakukan hubungan seksual atau memadu kasih, melepas rindu dengan pasangannya, tapi udah gempa duluan. Nah, gara-gara itu mereka sudah 2 bulan di luar Cianjur, baru pulang, gempa. Jadi ya gara-gara itu makanya kemudian dibuatlah tenda sakinah ini untuk memfasilitasi dia katanya. Ini kan cerita satu orang, masalah satu orang gitu ya. Kalau masalah satu orang kemudian dijadikan kebijakan untuk diterapkan secara umum, itu jelas-jelas gak nyambung. Masalah satu orang gitu ya, yang katakanlah butuh melakukan hubungan seksual, tapi didirikan tenda sakinah untuk digunakan bersama-sama. Gimana ceritanya? Bagi saya dengan adanya tenda sakinah ini udah aneh gitu ya, nggak masuk akal dan ya baru pertama kali di Indonesia, baru pertama kali dalam sejarah bencana-bencana yang ada di dunia gitu. Ada tenda sakinahnya di tengah-tengah korban bencana gitu. Baru di Cianjur nih yang kayak gitu. Dan lebih aneh lagi kalau ada orang yang menggunakan tenda ini. Ya saya nggak kebayang. Saya nggak mau menyalahkan hubungan seksual, boleh kalau sudah suami istri itu sudah masuk dalam kategori ibadah gitu ya, sudah beribadah lah. Cuma aneh aja gitu. Kalian terkena masalah gempa bencana terus yang dipikirkan hubungan seks. Jadi dengan adanya tenda sakinah ini sudah aneh. Kalau sampai ada orang yang menggunakan dan malah banyak yang menggunakan, itu jelas tambah aneh. Dan secara penggunaan, gitu ya, ini saya sulit membayangkan secara kegunaan tenda sakinah ini. Gitu. Karena secara teknis itu gimana gitu ya? Tenda ini digunakan hitungannya gimana? Jam-jaman.
Sama seperti kita ngantri PS gitu, makanya kemudian di depan ada kursinya. Ngantri gitu. Antrian nomor urut 1 masuk gitu kan. Selesai keluar, antrian nomor urut 2. Secara kegunaan ini sulit untuk dibayangkan gitu, karena yang namanya hubungan seksual gitu ya. Saya pikir nggak bisa dilakukan di situasi yang kayak gitu. Apalagi di dalam tenda yang, ya tenda gimana sih tenda gitu ya. Bisa kelihatan dari luar gitu kan. Dan nggak bisa bersuara-suara aneh di dalam, misalkan nggak bisa nyanyi misalkan. Sementara hubungan seksual dua orang itu kan cenderung melahirkan suara-suara yang unik gitu. Nah, kalau dilakukan di dalam tenda, ini apa nggak kedengeran sama orang yang nunggu di luar itu yang ngantri? Cianjur. Apalagi kalau itu tendanya tuh kayaknya bersebelahan gitu ya. Ini kalau digunakan secara bersama-sama gitu ya. Misalkan 5 kamar masuk bersama-sama. Apa yang nggak terjadi komunikasi antar kamar gitu. Dan yang namanya hubungan seksual gitu ya, setahu saya gitu ya, sepengalaman saya, ya kalau kita melakukannya gitu, itu kan biasanya setelah melakukan itu langsung mandi, langsung bersih gitu, langsung bersih gitu. Nah, kalau di dalam tenda ini terus di mana tuh bersihnya tuh di mana? Kalau laki-laki mungkin lebih praktis gitu, karena pakai pengaman misalkan supaya nggak bocor kemana-mana. Ya kalau perempuan jadi bagi saya ini nggak logis, dan terus terang itu membuat masyarakat Indonesia hari ini melihat Cianjur benar-benar berbeda dibandingkan daerah yang lain. Dan dengan adanya tenda sakinah ini gitu ya, ini berurutan gitu ya. Ada tenda yang dicopotin label gerejanya, ada tenda yang coba dibongkar sama sekelompok orang, lalu kemudian ada aksi-aksi intoleran dan sebagainya. Nah, sekarang ada tenda sakinah, sehingga ini benar-benar menunjukkan bahwa wilayah ini itu benar-benar berbeda dan kayaknya memang bermasalah gitu. Jadi seharusnya pemerintah pusat punya perhatian lebih terkait Cianjur ini. Bukan cuma soal bencana, tapi soal mindset pola pikir masyarakat yang ada di sini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.